Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Amelia Dwi Damayanti, Nelly Agustin, Askani Dauljana, dan Farah Rasmawati yang akan membahas tentang pendekatan semiotik dan praktik analisis dalam sastra anak. Pendekatan semiotik. Istilah semiotik berasal dari kata Yunani kuno yaitu semeion yang berarti tanda atau di dalam bahasa Inggris yaitu sig. Semiotik merupakan ilmu yang mengkaji tentang tanda-tanda. Ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaan di dalamnya merupakan tanda-tanda. Semiotik juga mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti menurut Agustina 2017. Menurut Endaswara dalam Agustina 2013, halaman 64, semiotik merupakan ilmu yang berurusan dengan tanda. Semiotik adalah model penelitian sastra dengan memperhatikan tanda-tanda. Tanda tersebut dianggap mewakili sesuatu objek representatif. Istilah semiotik sering digunakan bersama dengan istilah semiologi. Semiotik adalah model penelitian sastra yang mendasarkan semiologi. Semiologi yaitu ilmu yang membicarakan tentang tanda-tanda bahasa di dalam suatu karya sastra. Telaah karya sastra dengan menggunakan pendekatan semiotik tidak dapat dipisahkan dengan analisis struktural karena sama-sama beranggapan bahwa karya sastra sebagai sebuah struktur atau sistem tanda-tanda yang bermakna menurut Yulianto 2015. Sedangkan menurut Rahmat Joko Pradopo tahun 2001 halaman 71 mengungkapkan bahwa semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda. Tanda mempunyai dua aspek yaitu penanda atau signifier dan petanda atau signified. Penanda adalah bentuk formalnya yang menandai sesuatu yang disebut dengan petanda. Sedangkan petanda adalah sesuatu yang ditandai oleh petanda itu, yaitu artinya. Contohnya adalah kata ibu, merupakan tanda berupa satuan bunyi yang menandai arti orang yang melahirkan kita. Menurut Diana 2016. Semiotika dapat dijadikan sebuah pendekatan dalam melakukan analisis karya sastra. Seperti yang kita ketahui, sebuah karya sastra dapat menyajikan tanda-tanda yang dapat dilihat dari pemakaian bahasa yang digunakan. Pada saat membaca, seseorang akan menginterpretasikan dengan cara yang berbeda berdasarkan pemahaman pembaca tersebut. Namun, semua itu dapat dibatasi oleh adanya pemahaman dan konvensi bahasa, sastra, dan juga budaya. Selanjutnya, ada 5 sistem kode dalam kajian semiotik. Yang pertama yaitu kode teka-teki. Dalam kode ini, didaftar berbagai istilah dalam satu enigma yang dapat dibedakan, diisyaratkan, diformulasikan sesuai pendapat pembaca. Yang kedua, kode konotatif. Kode konotatif merupakan kode yang menawarkan pembaca untuk menyusun tema pada saat pembacaan. Yang ketiga, kode simbolis. Kode simbolis merupakan lambang atau dunia perumpamaan dalam menghayati arti hidup dan kehidupan. Simbol merupakan aspek pengodalan fiksi yang paling khas bersifat struktural. Yang selanjutnya yaitu ada kode aksian. Kode aksian merupakan kode perbuatan-perbuatan atau aktivitas yang dituangkan dengan bahasa yang disusun dengan secara linear. Yang selanjutnya yaitu kode budaya. Kode budaya merupakan acuan teks kepada benda-benda yang sudah diketahui dan dimodifikasi oleh budaya. Yang selanjutnya yaitu sejarah semiotik. Semiotik pertama kali dikembangkan dan banyak dipergunakan dalam pengkajian sistem tanda. Semiotika dalam kaitannya dengan hal tersebut adalah pemahaman semiotika yang mengacu pada teori semiotika Ferdinand de Saussure dan semiotika Charles Nader Peirce yang dikenal sebagai bapak semiotika modern, serta semiotika Roland Barthes, semiotika CK, lalu ada Ogden dan Ricard, dan semiotika Michael Rivaterie. Ferdinand de Saussure sebagai bapak semiotika modern pada tahun 1857 sampai 1913, ia membagi relasi antara penanda dan petanda berdasarkan konvensi yang disebut dengan signifikasi. Penanda dilihat sebagai wujud fisik seperti konsep di dalam karya sastra,
Sedangkan petanda dilihat sebagai makna yang ada di balik wujud fisik berupa nilai-nilai. Selanjutnya yaitu sistem tanda. Sistem tanda merupakan gabungan dari segala unsur yang tersistem hingga melahirkan hal yang dianggap sebagai tanda. Tanda merupakan perwakilan makna yang hadir secara implisit dan terwakili. Makna merupakan pengertian yang dipahami dan dapat ditemukan melalui sebuah tanda. Dan konvensi tanda merupakan wujud dari kesepakatan bersama mengenai keberadaan tanda, kehadiran tanda, serta pemaknaannya. Selanjutnya masih membahas mengenai sistem tanda. Pada tindak memaknai tanda yang terdapat pada karya sastra, secara semiotis pada umumnya dilalui dengan tahapan cara menurut Werlek dan Weren, yaitu secara intrinsik atau analisis mikrostruktur dan secara ekstrinsik atau analisis makrostruktur, dengan menggabungkan 4 aspek seperti yang diungkapkan oleh Abrams menurut Newman pada tahun 2004, yaitu pengarang atau ekspresif, yang kedua semestaan atau mimetik, yang ketiga pembaca atau pragmatik, dan yang keempat yaitu karya sastra itu sendiri atau objektif. Media bahasa yang dipergunakan dalam menelusuri tanda dalam karya sastra memiliki fungsi, pesan, dan pengaruh secara semiotis. Di antaranya bahasa menjadi media utama, dan bahasa sastra merupakan model kedua dari bahasa, dan sistem komunikasi dengan ragam penafsiran menghadirkan tanda sebagai pesan. Adapun contoh praktik analisis semiotik dari jurnal yang berjudul Analisis Semiotika pada Bacaan Sastra Anak Raden Legowo, Pahlawan dari Hutan Perewangan, karya Sulistiati, dengan perspektif religiusitas. Berdasarkan uraian jurnal penelitian, dapat disimpulkan bahwa melalui pendekatan semiotik, kita dapat menganalisis tanda-tanda pada sebuah karya sastra dengan menggunakan struktur Greimas. Berdasarkan analisis melalui pendekatan semiotik dalam cerita rakyat Raden Legowo, Pahlawan dari Hutan Perewangan, karya Sulistiati, untuk menentukan struktur naratif, penulis mengonstruksikan analisis menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, menentukan 7 lingkaran aksi atau prop sebagai landasan menuju struktur naratif Greimas, yang kedua ada skema aktan, dan yang ketiga ada model fungsional. Yang pertama ada 7 lingkaran aksi. Vilain terdiri dari buto ijo, raksesi atau Dewi Gandasari. Yang kedua ada donor atau provider yang terdiri dari bidadari, lelaki tua, timun emas, dan palupi. Yang ketiga yaitu ada helper yang terdiri dari buto ijo, Raden Suminar para emban, Kiai, Kiwiro Kromo, dan Mantri Jero. Yang keempat ada shock for person yang terdiri dari timun emas atau diculik lalu dikucilkan oleh raksesi. Yang kelima yaitu ada dispatcher atau palupi ingin memiliki anak, Raden Suminar harus memiliki istri, Dewi Gandasari ingin memiliki suami, dan timun emas ingin menyembuhkan suaminya. Dan yang keenam ada hero yang terdiri dari timun emas, Kiai, Raden Legowo, dan palupi. Yang ketujuh ada false hero yang terdiri dari Dewi Gandasari atau raksesi. Berikutnya kita masuk pada 2 skema aktan. Pada skema aktan, penulis akan memberikan simbol terhadap 3 pairs of opposite atau 3 pasangan oposisional. Berikut adalah simbol itu. Pertama, pengirim atau sender akan penulis simbolkan dengan huruf S besar. Kedua, objek dengan huruf O besar. Ketiga, penerima atau receiver dengan huruf R besar. Keempat, pembantu atau helper dengan huruf H besar. Kelima, subjek dengan huruf S pangkat 2. Keenam, penentang atau opposen dengan huruf O pangkat 2. Dan terakhir, simbol A sama dengan yang menutupinya sebagai tidak adanya aktan. Di sini juga dapat dilihat bahwa dispenser dimaknai sebagai sender, kebahagiaan dimaknai sebagai objek, karakter utama dan pendukung dimaknai sebagai penerima, kekuatan doa dan kekuatan sihir dimaknai sebagai pembantu atau helper, karakter utama dimaknai sebagai subjek, dan terakhir failan atau cobaan dimaknai sebagai penentang. Selanjutnya kita masuk pada bagian 3. 3 model fungsional.
Pada model fungsional, situasi awal dimulai dari salah satu karakter utama bernama Palupi yang ingin memiliki anak. Dari petunjuk lelaki tua dalam mimpinya, ia bertemu Buto Ijo dan mendapatkan anak dengan sebuah kesepakatan. Kemudian, kutub cerita kedua dimulai dari karsa kerajaan terhadap Raden Suminar yang harus memiliki seorang istri atau permaisuri. Ketiga, karsa Dewi Gandasari yang ingin memiliki suami manusia yang berkuasa di dunia manusia. Dan terakhir, karsa Timun Emas yang ingin menyembuhkan suaminya Raden Suminar dengan memerintahkan putranya Raden Legowo. Kita masuk pada bagian akhir, kesimpulan dari makalah kami. Kesimpulan dari makalah kami, pendekatan semiotik adalah sebuah pendekatan yang memandang bahwa karya sastra pada hakikatnya adalah sebuah sistem tanda. Istilah semiotik berasal dari kata Yunani kuno yaitu semion, yang berarti tanda atau bahasa Inggrisnya yaitu sing. Semiotika pertama kali dikembangkan dan banyak dipergunakan dalam pengkajian sistem tanda. Semiotika dalam kaitannya dengan hal tersebut adalah pemahaman semiotika yang mengacu pada teori semiotika Ferdinand de Saussure dan semiotika Charles Sanders Peirce. Sistem tanda merupakan gabungan dari segala unsur tersistem hingga melahirkan hal yang dianggap sebagai tanda. Tanda merupakan perwakilan makna yang hadir secara implisit dan terwakili. Makna merupakan pengertian yang dipahami dan dapat ditemukan melalui sebuah tanda. Sekian pemaparan dari kelompok kami.